Kasih atas kesempatan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempraktekkan tentang coaching tadi, di mana di sini permasalahannya ada seorang guru yang tidak mau lagi bergabung ke ruangan guru dan ke ruang kepala sekolah. Seperti itu masalahnya, Bu. Oke, kami akan mulai sebagai coachingnya. Saya sendiri nanti sebagai guru yang bermasalah dan Ibu Sri sebagai guru yang bertanya kenapa saya seperti itu gitu. Kami akan mulai. Silakan Bu Sri. Ya. Selamat siang Ibu Novani. Siang Bu Sri. Ibu lagi ngapain? Nggak masuk kelas ya Bu? Iya, kebetulan kan hari ini saya piket Bu, jadi ini lagi jam kosong. Ibu kenapa nggak masuk kelas juga? Oh, saya juga lagi nggak masuk Bu, lagi jam kosong. Oh Jadi, iya. iya. Saya sebenarnya mau cerita-cerita sama Ibu. Kebetulan kan kita sama-sama jam kosong. Sebenarnya saya ingin cerita dengan Ibu. Boleh Oh nggak iya. Bu? Boleh. Ibu Sri mau cerita apa? Atau mau bertanya tentang apa sama saya seperti itu, Bu? Atau kita lebih baik ceritanya di perpustakaan biar lebih nyaman kita ceritanya. Gimana kira-kira? Iya. Ya, sepertinya juga seperti itu Bu. Coba kita ke perpustakaannya biar kita lebih leluasa untuk bercerita. Iya, bisa Bu. Mari kita ke perpustakaan. Ya. Ibu Novani, saya perhatikan Ibu akhir-akhir ini nggak pernah lagi ke kantor. Itu yang saya lihat. Kira-kira kenapa ya Bu? Oh, saya tetap ke kantor kok Bu. Tiap hari saya ke kantor ngisi absen. Maksud saya ketika jam istirahat, biasanya kita kan sering ketemu di kantor, saling berbagi, bercerita. Saya lihat jam-jam istirahat Ibu nggak pernah lagi ke kantor. Kenapa ya Bu? Kadang kan saya juga ke kantor, Bu. Bukannya tiap harinya saya nggak ke kantor. Yang pasti kan tiap hari saya mengisi absensi ke kantor. Tapi kalau jam istirahat, sepertinya saya banyak kegiatan saya di dalam kelas. Tapi saya lihat kayaknya ada yang lain gitu. Nggak seperti biasanya Ibu. Kalau biasanya kita ke kantor, Ibu sering jadi apa namanya, sering kita bercerita gitu. Tapi saya lihat Ibu ke kantor ya, ke kantor aja, tahapan tugasnya gitu langsung aja dikerjakan dan langsung pergi lagi itu yang saya lihat. Kira-kira ada nggak masalah Bu? Sebetulnya sih Bu, nggak ada masalah saya dengan kalian semuanya gitu. Itu masalah hati aja yang nggak nyaman seperti itu Bu. Kenapa kira-kira nggak nyaman Bu? Ya, biasalah Bu antara atasan sama kita yang bawahan ini gitu. Saya merasa kurang nyaman aja akhir-akhir ini datang ke kantor untuk seperti biasa kita cerita-cerita jam istirahat ataupun jam kosong pelajaran gitu. Saya kurang nyaman aja, lagi kurang nyaman lah seperti itu Bu. Jadi kalau begitu kira-kira Ibu Novani mengharapkan situasi seperti apa ya? Kira-kira kenapa merasa tidak nyaman ke kantor gitu? Ya, sebetulnya sih saya nyaman-nyaman aja nih sama kalian. Tapi kalau ada orang tambahannya, misalnya ada kepala sekolah gitu kan, saya yang nggak kurang nyaman. Itu masalah hati sih sebetulnya, Bu. Kalau boleh tahu Bu ya, apa kira-kira masalahnya dengan kepala sekolah? Ya, Ibu lihat sendiri gimana perlakuan kepala sekolah sama saya gitu. Terlebih kan sayanya datang sih memang nggak tepat waktu, nggak 7.30 setiap harinya. Tapi kan saya berusaha untuk datang tepat waktu, Bu. Tapi sesuai dengan kondisi saya kan kayak gini, sekolah kita jauh, tidak ada yang ngantar saya ke sekolah sehingga saya dianggap terus terlambat. Padahal belum masuk kelas pun saya udah sampai di sekolah seperti itu Bu. Jadi saya kadang nggak nyaman aja gitu. Kadang kan tahu sendirilah kan gimana kepala sekolah kita. Kadang di depan murid disinggung-singgungnya pula kita.
datang tepat waktu katanya gitu. Saya yang merasa nggak enak sama dia gitu. Seperti gimana ya, dia kok nggak menghargai saya, seperti itu dia, Bu. Jadi berdasarkan situasi yang Ibu alami lah gitu. Apa kira-kira yang bisa membuat Ibu mewujudkan situasi yang Ibu harapkan tadi? Artinya Ibu bisa datang tepat waktu sesuai dengan keinginan kepala sekolah. Saya sih masalah hatinya ya kan nggak enakan kan, itu tadi satu, banyak kali Bu yang bikin saya bikin saya nggak nyaman dekat kalian semuanya, seperti itu. Ada nggak gagasan Ibu berdasarkan situasi yang Ibu alami, gagasan Ibu kira-kira untuk solusi situasi yang Ibu alami dengan kepala sekolah? Apa Ya. kira-kira gagasan dari Ibu? Maunya kan mau saya, tapi menurut Ibu gimana gitu. Kalau misalnya kan kita kan loncengnya kan 7:30. Kalau seandainya gurunya datang 7:30 lewat kan, sebelum masuk ke kelas maunya kepala sekolah jangan menyindir gitu. Kadang-kadang kan dia mau menyindir dengan kita yang datangnya sebelum jam 8 gitu, ataupun udah lewat 7:30 gitu. Terus satu lagi Bu, saya nggak sukanya sama kepala sekolah kan Ibu tahu lah, saya ini di bidang IT juga kurang. Nah, terus kepala sekolah memaksa saya untuk harus menguasai IT gitu. Ibu tahu sendiri, aku aja mau pensiun ini 1 tahun lagi. Mana mampu aku belajar IT gitu. Pokoknya banyak kali lah kekurangan pada diri saya, sehingga kepala sekolah suka-sukanya menindir saya. Itu nih masalahnya, makanya saya seperti kurang lagi bermain ke kantor gitu. Jadi saran saya Ibu Novani, yang pertama dulu kita ini kan sebagai bawahan. Artinya kepala sekolah itu sebagai atasan kita, ya paling kita menghormati yang menjadi keputusannya. Dan kita tahu kalau misalnya kita terlambat ke sekolah itu kan berarti salah satu artinya yang memang harusnya kita tepat waktu datang ke sekolah, itu yang pertama mungkin menurut saya. Dan bagaimana kita artinya menyikapi apa yang dilakukan oleh atasan kita. Dan mungkin saran saya Bu, ketika Ibu menghadapi situasi seperti itu, mungkin boleh melakukan mindfulness, bagaimana Ibu dulu menenangkan diri, sehingga ketika berhadapan dengan kepala sekolah, Ibu bisa lebih tenang, lebih bisa mengambil keputusan yang lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana kira-kira Ibu Novani? Ya, saya juga sih pengennya menghargai kepala sekolah kan begitu kan ya Bu. Tapi kita maunya di situ ada kerja sama kita gitu. Maunya kepala sekolah itu ngerti dia dengan keadaan kita, ngerti dia keadaan guru kita. Misalnya lah saya sendiri kan, misalnya ada penyusunan berkas, saya tidak tahu menggunakan IT. Maunya kita satu sekolah itu bisa bekerja sama, ataupun dia menunjuk misalnya entah gitu kan, Bu Sri tolong bantu Ibu Novani di mana dia mungkin dia tidak bisa mengerjakan tugas ini gitu. Mungkin seperti itu maunya solusinya Bu. Jadi saya juga kita semuanya bisa berkolaborasi, sehingga apa masalah di antara teman kita ini bisa kita selesaikan gitu Bu. Oh, jadi sebenarnya Ibu sudah ada gagasan-gagasan alternatif ya untuk solusi dari masalah yang Ibu hadapi. Kira-kira ada solusi yang lain lagi Bu, Ibu Novani, selain misalnya bekerja sama dengan guru yang lain, bisa saling berbagi untuk bisa lebih paham IT, kira-kira Ibu Novani? Iya, Adakah saya juga kira-kira gagasan lain? iya. Saya juga sering sih merenungkan bagaimana diri saya, kenapa sih kepala sekolah sampai seperti itu kepada saya, kan begitu kan ya kan Bu. Jadi saya mindfulness dulu, jadi saya pernah juga terpikir seperti itu. Tapi itu tadilah, karena udah duluan saya sakit hati, mau membicarakannya pun sama kalian ini agak gimana ya, agak risih saya rasa begitu dia.
Kalau enggak, kalau secara pribadi ya dari dalam hati saya memang saya sudah salah datang terlambat ke sekolah. Maunya saya kan sudah datang terlambat sekolah, sudah tahu kekurangan saya, tapi sayanya tidak mau minta bantuan sama kalian gitu. Seharusnya bukan seperti itu gitu. Setelah saya merenungkan, rupanya saya salah. Jadi dari sini nanti saya akan memulai membuka hati saya supaya saya terbuka sama kalian gitu, dan saya juga mau berusaha bagaimana caranya saya datang tepat waktu ke sekolah begitu. Tapi saya harapkan juga sama kalian yang muda-muda ini, tolong bantu saya di dalam mengerjakan tugas saya, terlebih dalam menggunakan IT seperti itu, Bu. Ya. Ya, berarti Ibu tadi sudah memikirkan apa kira-kira yang menjadi ide-ide atau gagasan-gagasan untuk kedepannya lebih baik. Dan seperti yang tadi saya dengar juga, Ibu sudah berpikir melibatkan siapa saja untuk melakukan apa yang Ibu harapkan, kan gitu, Bu? Iya, Jadi Bu. kira-kira nanti apa ukurannya Ibu anggap nanti yang gagasan ataupun ide-ide yang Ibu buat itu sudah terwujud gitu? Oh, gini, Bu. Saya bisa minta tolong kan sama Ibu. Jadi besok ataupun kalau ada nanti waktu kita jam istirahat atau jam pulang, kita berkumpul aja di kantor, Bu. Nanti kan saya minta maaf lah sama kalian, yang terutama yang piket gitu. Terus nanti saya juga bisa minta maaf sama kepala sekolah atas perlakuan saya, dan saya akan meminta kita semuanya untuk saling kerjasama, terlebih membantu saya di dalam menyelesaikan administrasi ataupun tugas-tugas saya yang harus membutuhkan IT gitu. Ibu guru yang lain yang mampu mengajari saya mohon untuk dapat diajari gitu. Gimana kira-kira, Bu? Iya, berarti kapan kira-kira rencananya, Bu, untuk kegiatan ini dilakukan? Ya, kita lihat aja nanti waktunya, Bu. Kalau sempat nanti jam istirahat. Kalau enggak nanti setelah pulang sekolah aja kita bilang sama teman-teman kita untuk meminta waktunya dalam menyelesaikan masalah saya ini, Bu. Nah, kalau begitu, bagaimana Ibu nanti memastikan apa yang Ibu rencanakan ini, mungkin waktunya tadi kita sesuaikan ya, dia itu berjalan sesuai dengan keinginan Ibu gitu. Ya, saya akan merubah diri saya tadi lah, Bu. Kalau misalnya tadi sayanya datang terlambat ya, mungkin saya udah sudah menentukan ataupun menunjuk seorang untuk mengantar saya terus ke sekolah. Kan selama ini kan susah kali nunggu angkutan kita ke sekolah. Satu, untuk bidang administrasi IT itu membuat soal-soal dengan mengetik. Mungkin di situ saya ketika saya diminta mengerjakan tugas sebagai wali kelas, mungkin saya akan meminta bantuan sama kalian. Seperti itu nanti saya buat rencananya, Bu. Berarti intinya Ibu tetap membutuhkan dukungan-dukungan dari kita semua ya. Kira-kira siapa saja nanti yang mendukung semua rencana-rencana Ibu ini? Kira-kira Ya. Ibu Novani? Kalau mendukung ini kan kalau transport tadi mungkin orang luar lah yang saya tunjuk, Bu, gitu. Tapi kalau kelengkapan di sekolah, penyelesaian administrasi, entah membuat soal-soal kayak kemarin kan harus kamu yang ngerjakan, harus wali kelasnya, kata kepala sekolah. Dia tahu sendiri kalau saya tidak bisa gitu. Mungkin siapa di antara guru kita ini terlebih operator lah yang dapat membantu saya seperti itu, Bu. Oh, iya. Terima kasih ya Bu. Ibu, kalau saya dengarkan tadi Bu betul-betul memang ingin memperbaiki ke depannya ya apa yang menjadi masalah saat ini. Jadi mungkin saya bertanya di sini, apa yang kira-kira kesimpulan dari diskusi lah kita bilangnya, walaupun mungkin kita hanya berdua dari hari ini, apa yang Ibu rasakan setelah kita berdiskusi atas masalah yang Ibu alami? Iya, satu dulu, Bu. Tadi kan
itu kan masalah hati tadi kan. Setelah saya cerita sama Ibu, masalah hati itu udah berkurang gitu. Udah timbul kesadaran diri saya bahwa apa yang selama ini saya lakukan itu salah. Nah, ketika kita berbicara seperti ini, kita diskusikan, saya menemukan solusinya bahwa apapun yang kita alami di sekolah tidak semestinya kita sendiri yang menanggungnya, tetapi apa kekurangan kita, maunya kita berterus terang kepada rekan sejawat, terlebih-lebih ke kepala sekolah, seperti itu, Bu. Ya, terima kasih ya Ibu Novani. Saya bangga dengan Ibu, di mana Ibu bisa artinya bercerita tentang masalah Ibu, dan Ibu sudah berpikir untuk mencari solusi-solusi atau alternatif untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi. Jadi saya berharap setelah ini nanti hubungan Ibu dengan kepala sekolah ke depannya jadi lebih baik. Jadi kayaknya sekarang kita masuk ke kelas dulu ya Bu. Terima kasih Iya. banyak ya Bu Novani atas Ya, terima waktunya. kasih ya Bu Sri karena sudah mau mendengarkan curhatan hati saya selama ini. Iya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Oke, baik, langsung tukar peran ya. Bu Sri jadi coach, Bu Novani jadi coach. Tadi kan masih satu coach, satu coach. Nah, sekarang tukar peran. Silakan. Jadi masalah ya. Lanjut Bu Sri, apa? Jadi dengan apa namanya? Masalah yang berbeda ya, Ibu. Fasilia. Iya, Bu. Jadi Bu Sri Rahayu tadi kan sebagai coach ya, sebagai coach. Sekarang tukar Bu Novani sebagai coach, Bu Sri sebagai coach gitu. Ya, silakan. Kelompok 3 ditahan ya, ditahan dulu, nanti kita sekaligus memberikan umpan balik. Oke. Jadi ya lanjut aja dulu Bu Sri, apa temanya kemarin? Ya, jadi temanya saya sebagai siswa ya, yang tidak mau bekerja sama dengan teman satu kelompok, itu kayaknya yang menjadi inti masalahnya. Jadi Ibu Novani sebagai coachnya, ya saya sebagai coachnya. Jadi kita mulai, Ibu Novani yang memberikan pertanyaan kepada saya. Oke, terima kasih. Kami akan melakukan sesi kedua. Selamat siang Sri. Selamat siang Bu. Iya, nanti pulang aku jangan dulu nanti setelah pulang jangan kamu dulu pulang ya. Ibu mau ngomong sama kamu. Iya Bu. Iya. Jadi oke. Selamat siang Sri. Ya, selamat siang Bu. Apa kabar nakku? Baik Bu. Iya, belum lapar kan? Ibu tahan dulu waktunya sebentar ya. Iya Bu. Iya. Gimana kin kabar Ndu? Baik kan? Baik Bu. Oh iya. Kita ngomongnya di sini aja ya, di ruangan kelas karena kan teman-temannya udah pulang semuanya kan. Kita ngomongnya di ruangan ini dulu. Iya Bu. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kan, bukan jam pelajaran Ibu aja, tapi jam olahraga ataupun agama seperti itu Ibu lihat. Akhir-akhir ini kulihat Nak Sri gak mau lagi bergabung dengan temannya. Kira-kira apa masalah yang terjadi makanya Sri gak mau bergabung sama temannya ya? Sebenarnya nggak ada masalah Bu, cuman saya malas saja bergabung dengan teman-teman Bu. Kalau malas dibilang pasti ada alasannya. Kenapa Sri nggak mau bergabung sama teman? Pasti ada alasannya. Nggak mungkin kan, aku hari ini nggak mau bergabung sama orang itu. Aturannya ada alasannya. Alasannya kira-kira apa? Ataupun penyebabnya apa? Makanya Sri nggak mau lagi gabung sama temennya. Gini ya Bu, sebenarnya Bu, saya malas gabung dengan teman-teman karena setiap ada tugas kelompok, sepertinya saya bekerja sendiri, Bu. Itu yang sering saya rasakan ketika kami bekerja satu kelompok. Oh, berarti menurut Nak Sri ini
ketika ada tugas kelompok hanya Sri yang mengerjakan sendirian, seperti itu? Iya, Bu. Itu tugas kelompok di rumah atau di sekolah, atau sama aja di rumah juga tuh ada tugas kelompok yang mengerjakan Sri aja, yang di sekolah juga seperti itu kah? Iya, Bu, di sekolah juga begitu. Kayaknya mereka sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing dan dibiarkan saya sendiri yang bekerja. Apalagi sudah pekerjaan di rumah. Saya yang menyelesaikan, terus ketika ada presentasi mereka itu seolah-olah ikut, padahal saya sendiri yang mengerjakannya, Bu. Jadi saya Oh, kesal sama mereka, Bu. Jadi apakah tidak pernah Nak Sri memberitahukan kepada teman ataupun mengajak temannya, ayo teman-teman kita sama-sama mengerjakan tugas kita ini, jangan hanya aku aja yang mengerjakan gitu. Apa nggak pernah Nak Sri bilangkannya seperti itu? Sering saya bilang seperti itu, Bu, tapi mereka nggak mau dengar, Bu. Oh, nggak mau dengar ya? Kira-kira kenapa mereka nggak mau dengar Nak Sri gitu ketika menawarkan teman-teman untuk bekerja sama, mereka tidak mau melaksanakannya. Kira-kira penyebabnya apa dari Sri? Menurut Ndu? Kalau menurut saya mereka gimana ya? Mungkin ada perasaan mungkin karena saya mampu mengerjakannya sendiri, itu menurut saya mungkin salah satu. Jadi mereka yang kedua mungkin mereka tidak suka dengan saya. Itu menurut saya, Bu. Oh, berarti mungkin itu menurut Sri ya, bahwa mereka merasa sendiri pun kami yang ngerjain masih bisa seperti itu, ataupun satu lagi apa tadi? Karena mereka malas mungkin berteman dengan saya, Malas Bu. Tidak suka berdiskusi dengan saya. Oke. Kalau malas berteman dengan kami itu penyebabnya kira-kira apa? Ataukah ada sifat Sri yang pernah menyakiti hati teman-temannya gitu? Kalau mampunya ya Ibu akui, memang kalau mampunya Ibu akui bahwa kan mampu memang mengerjakan tugas-tugas tanpa bantuan orang lain gitu. Tapi temannya kan belum tentu seperti itu. Jadi kira-kira apa penyebabnya mereka tidak mau berteman ataupun bergabung dengan KAM selain daripada KAM mampu sendiri untuk melakukannya gitu? Menurut saya, Bu, mungkin pernah memang, Bu, dulu pas tugas kelompok itu udah saya aja yang mengerjakan, saya bilang. Mungkin sejak saat itu mungkin mereka entah atau mungkin mereka menganggap saya ini terlalu tinggi hati mungkin. Karena memang saat itu saya selesaikan tugas itu sendiri. Nah, itu mungkin salah satu penyebabnya. Oke, jadi itu alasannya mulai dari diri sendirilah dulu sepertinya ya. Karena kamu pertama sekali dulu pernah ada tugas kami sendiri yang mengerjakannya dan hasilnya juga lebih bagus. Berarti teman-teman yang lain itu merasa walaupun kami tidak bekerja sama dengan dirinya, pasti tugas selesai. Itu akhir apanya ya. Terus pada akhir-akhir ini kamu sudah mulai sadar atau gimana, atau kamu lepaskan karena apa namanya? Kamu lepaskan kamu lepaskan siswa Ndu itu untuk tidak bekerja sama lagi karena udah gondok, atau apa namanya sudah merasa udah malas gitu ngerjakannya, makanya aku biarinlah kawanku itu selesaikannya sendiri, punya dia, aku selesaikan. Seperti itu kah? Iya, sebenarnya selama ini sudah seperti itu, Bu. Sudah seperti itu perasaan saya. Biarlah kami bekerja masing-masing. Mereka menyelesaikan pekerjaannya, saya menyelesaikan pekerjaan saya. Seperti itulah selama ini di dalam pikiran saya, Bu. Iya. Jadi menurut Ibu kan sebetulnya yang pertama sekali di Kambuat itu udah salah gitu kan. Walaupun kita pintar, kita yang paling baik, kita bisa mengerjakan semuanya, maunya tadinya pertama sekali dulunya kamu jangan
menyelesaikan ataupun harus maunya tadi kam mengajak temandu untuk menyelesaikannya. Kam harus membantu temandu yang kurang bisa seperti itu. Karena kan kalau kita sering mengajari teman kita yang kurang tahu ataupun belum paham dengan pembelajaran kita, pembelajaran yang kita pahami itu semakin lengket di otak kita gitu dia Nak Sri. Jadi Ibu harapkan coba kamu renungkan dulu, benar nggak yang kamu lakukan itu gitu? Benar nggak kamu mendiamkan temandu itu yang kurang tahu ataupun kurang pintar itu? Kamu kerjakan sendiri pekerjaan du, dia tetap diam ataupun memang temannya tidak bisa mengerjakannya seperti itu. Benar nggak yang kamu lakukan itu gitu? Iya Bu, saya akan mencoba saran Ibu. Saya akan berusaha untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman, mungkin sama dengan yang Ibu sampaikan, ketika saya mengajari teman-teman, mungkin menambah ilmu saya juga. Saya akan berusaha melakukan saran Ibu. Ya, bisa ya Nak Sri ya, jangan lagi tinggi hati, tetapi harus kita sadar bahwa kita ini hidup di dunia ini tidak mesti sendiri-sendiri. Harus ada kerjasama dengan yang lain begitu dia. Ketika kamu mau bekerja sama dengan teman, otomatis ilmu yang kamu dapat itu semakin lengket di kepala, begitu di otak seperti itu ya. Jadi Ibu harap mulai besok kamu sudah terbuka lagi kepada teman-temannya. Jangan lagi mau main sendiri, tapi marilah ajak teman-teman kita yang kurang mampu. Jangan malu mengajari dia, dan ketika kamu bekerja sama teman, jangan kamu bertanya bagaimana kira-kira teman-teman, apakah setuju dengan ini gitu. Sebelum berdiskusi kalian buat kesepakatan kalian dulu gitu, supaya ketika berdiskusi itu dapat berjalan dengan baik. Seperti itu dia. Ya. Bisa kamu laksanakan? Iya Bu, besok saya akan berusaha bergabung dengan teman-teman. Mungkin saya awali dengan saya minta maaf dulu dengan teman-teman. Mungkin ada kesalahan saya tidak berkenan kepada teman-teman. Setelah itu nanti saya berusaha bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain, sehingga bisa saling berbagi dan bisa mendapatkan ilmu lebih banyak lagi. Itu mungkin yang bisa saya lakukan, Bu. Oke, saya bangga sama Sri karena mampu duluan meminta maaf sama teman. Itu yang harus kita bina ya Nak ya. Biar karakter lu yang bagus itu semakin berkembang seperti itu. Jadi besok kamu laksanakan, besok saya juga bantu untuk menyelesaikan masalahnya dengan temannya. Oke, udah bisa kamu pulang, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Terima kasih Nak Sri. Terima kasih Bu. Oke, baik.